Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Lasa. Bagaimana hari ini Lasa? Luar biasa. Luar biasa. Anak-anak di rumah Sehat? sehat. Puji Ya? Tuhan. Bukan cuma sehat loh Lasa, tapi kita juga diberkati Tuhan. Amin. Setiap hari diberikan berkat-berkat yang baru. Ya, Kalau begitu hatinya harus bersyukur. bersyukur. Yuk kita mau mulai sekolah minggu kita. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian apa Lasa? Aku diberkati. Berkati. Yuk kita sebelum melanjutkan pujian kita bersama-sama lipat tangan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk pada minggu pagi yang cerah ini. Terima kasih Engkau telah memberkati kami sepanjang malam dan sepanjang minggu ini. Ya Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan memuji-muji nama Tuhan dan juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati pujian kami dan Engkau menjauhkan dari segala yang jahat. Tolong Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik pernah lihat pelangi nggak? Pelangi yang warnanya merah, hijau, ungu, biru. Indah kan? Nah, ada yang lebih indah dari pelangi. Apa itu? Apa itu, Rose Esther? Apa ya? Kasih Yesus. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bunga di taman. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Indah
Adik-adik pernah lihat langit yang tinggi? Langit biru? Pernah kan? Ini setinggi-tingginya langit, tapi lebih tinggi kasih Yesus. Mari kita nyanyikan setinggi-tingginya langit. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah langit, seindah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Halo Lala, Halo Lasya. bagaimana kabarnya? Baik Lasya. Sukacita nggak Lala? Bersukacita. Lase juga loh, Lase bersukacita bergirang sama anak di rumah karena Lase dan Lala anak Tuhan. Yuk kita nyanyi sama-sama ya Lala ya. Saya bergirang karena saya anak Tuhan. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksikan cinta Tuhan, saya malah selalu bergirang. Sekali lagi, kalau semuanya ya. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya ada Tuhan. Angkatan selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksikan cinta Tuhan, saya malah selalu bergirang. Sekarang selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksikan cinta Tuhan, saya malah selalu bergirang. Saya malah selalu bergirang. Nah, anak-anak, Lase, kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian Yesus Sahabatku. Sahabatku, kau mati bagiku, besar kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, tanpa
Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan mau menjadi sahabat kami dan juga juru selamat setiap kami yang percaya. Saat ini kami mau sama-sama buka telinga, buka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, duduk manis untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya firman ini bisa kami mengerti dan kami lakukan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini Lause membacakan kita ayat firman Tuhan yang berbicara tentang sahabat. Siapa di antara kita yang punya sahabat? Lause yakin semua pasti punya sahabat, teman yang sangat dekat dengan kita. Nah, sekarang langsung mau bacakan, anak-anak boleh siapkan Alkitabnya dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Begini bunyi firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Begitu kata Tuhan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 13 sampai dengan 14. Satu lagi Lause membacakan dari Amsal pasal 17 ayat yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, indah sekali bukan firman Tuhan ini? Seorang sahabat itu menaruh kasih, mengasihi kita setiap waktu dan menjadi saudara di dalam kesulitan atau kesukaran kita. Nah, sekarang Lause mau nanya nih, teman-teman, anak-anak yang punya sahabat, baik itu di sekolah ataupun mungkin di rumah, saudara kita juga bisa jadi sahabat kita. Papa mama juga adalah sahabat kita, tapi kita tetap menghargai dan menghormati mereka. Nah, sekarang menurut teman-teman, sahabat yang baik itu adalah sahabat yang bagaimana sih? Apakah sahabat yang selalu menuruti keinginan kita? Atau sahabat yang memberikan apa yang dia miliki untuk kita? Nah, sekarang Lause punya cerita tentang sahabat yang sangat menyentuh hati. Kisah dari dua bersaudara yang ada dari negeri Jerman. Apakah anak-anak pernah melihat lukisan tangan berdoa seperti ini? Nah, lukisan ini dibuat oleh seorang pelukis yang hidup pada abad yang ke-15, sekitar tahun 1500-an. Wah, sudah lama ya. Nama pelukis itu adalah Albert Dürer. Albert Dürer ini punya karya-karya lukisan yang luar biasa. Salah satunya adalah lukisan tangan ini, tangan yang sedang berdoa. Begini kisah di balik lukisan ini. Di sebuah desa kecil dekat Nürnberg, Jerman, hiduplah sebuah keluarga dengan anak-anaknya yang berjumlah 18 anak. Wow, 18 anak. Apa kalian bisa bayangkan punya saudara sebanyak 18 orang? Pasti ramai sekali di rumah kita ya. Begitulah kehidupan dari Albert Dürer. Nah, teman-teman, anak-anak sekalian, ayah dari Albert Dürer ini adalah seorang pedagang emas. Dia bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Apa saja yang berguna dan menghasilkan uang selalu dikerjakan yang terbaik. Walaupun kondisi keluarga itu pas-pasan, bahkan nyaris tanpa harapan, kedua anak sulungnya punya cita-cita yang tinggi. Albert Dürer dan adiknya Albert Dürer, namanya hampir sama ya. Yang satu Albert Dürer dan satunya Albert Dürer. Bercita-cita suatu saat kelak mereka akan menjadi seniman terkenal. Lalu mereka berharap bisa kuliah di akademi tinggi di Nürnberg. Walaupun mereka tahu ayah mereka tidak akan mampu membiayai mereka.
Nah, suatu ketika Albert dan Albert berdiskusi panjang di suatu malam di tempat tidur mereka yang penuh sesak dengan saudara-saudaranya. Kedua anak laki-laki tertua ini akhirnya membuat kesepakatan. Mereka akan melemparkan sebuah koin. Yang menang dialah yang akan melanjutkan studi ke akademi seni untuk mengejar impian menjadi seniman terkenal. Yang kalah akan tetap tinggal di kampung halaman, bekerja di pertambangan emas dekat rumah mereka. Dengan penghasilan dari pekerjaan itu, ia akan membiayai kuliah saudaranya yang menjadi seniman. Diharapkan setelah kuliah 4 tahun, sang seniman besar itu sudah bisa kembali dan membiayai adik-adiknya yang lain. Maka koin pun dilemparkan. Tuing, kling, 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 kling. Dan hasilnya adalah Albert Dürer, anak yang tertua, memenangkan undian itu dan pergi kuliah ke akademi di Nuremberg. Albert Dürer, adiknya, tinggal di kampung dan bekerja sebagai buruh tambang. Pekerjaan yang cukup berbahaya kala itu. Selama 4 tahun ke depan, ia akan membiayai saudaranya yang menempuh pendidikan di akademi itu dengan bekerja sebagai buruh tambang. Pekerjaan yang berat dan kasar. Di akademi, Albert ternyata menjadi bintang. Lukisan-lukisannya, ukiran kayunya, dan lukisan minyaknya jauh lebih baik daripada para mahasiswa yang lain, bahkan lebih baik daripada para profesornya. Pada saat ia lulus, ia mendapat cukup banyak uang atas hasil karya-karyanya itu. Ketika seniman muda itu kembali ke desanya, keluarga Dürer mengadakan pesta makan malam di halaman rumah mereka untuk merayakan kepulangan Albert, anaknya yang sudah menjadi seniman terkenal. Setelah makan malam yang panjang dan berkesan, diselingi musik dan tawa, Albert bangkit dari posisi terhormat di ujung meja untuk minum bersulang bagi adik tercintanya yang telah berkorban bertahun-tahun membiayai dia, yaitu Albert. Lalu berkata, "Sekarang, Albert, saudaraku yang sangat disayangi Tuhan, giliranmu lah sekarang. Sekarang kau sudah punya kesempatan untuk berangkat ke akademi di Nuremberg untuk mengejar impianmu. Aku akan mengurus semua yang kau perlukan. Aku akan membiayai semua perkuliahanmu." Semua kepala berpaling ke ujung meja tempat Albert duduk. Air mata mengalir di wajahnya, menggelengkan kepala. Sementara ia menangis dan berkata berulang-ulang, "Tidak, tidak, tidak." Albert bangkit dan menyeka air mata dari pipinya. Dia melirik ke meja panjang di wajah-wajah yang dicintainya dan kemudian memegang tangan dekat dengan pipi kanan. Lalu ia berkata, "Tidak, saudaraku, aku tidak bisa pergi untuk kuliah ke Nuremberg. Sudah terlambat untuk aku. Lihatlah, lihat apa yang aku dapatkan setelah 4 tahun bekerja di tambang. Tulang di setiap jariku telah hancur, dan akhir-akhir ini aku menderita penyakit yang membuat aku tidak bisa memegang dengan tangan kananku. Apalagi untuk memegang kuas dan melukis garis-garis halus di kanvas. Bagiku itu sudah terlambat. Aku sudah bangga dan senang sekali bahwa kamu, saudaraku, dapat lulus sebagai seniman yang hebat dengan karya-karyanya yang luar biasa." Kini waktu sudah berlalu. Ribuan lukisan dan karya dari Albert Dürer telah beredar dan menghiasi banyak dinding dan ruangan di seluruh dunia. Dan hampir dapat dipastikan, sebagian besar orang pernah melihat salah satu lukisan Albert Dürer yang terkenal itu, yang diberi judul The Praying Hands atau tangan yang berdoa. Lukisan itu dibuatnya untuk memberikan penghormatan kepada Albert atas semua yang telah dilakukannya. Albert Dürer dengan susah payah menghela tangan adiknya itu, meluruskan jari-jarinya, dan kemudian melukisnya.
Ia memberi judul lukisan itu Hands atau tangan. Tetapi seluruh dunia melihat lukisan itu jauh dari sekedar sebuah tangan atau sepasang tangan, melainkan suatu persembahan cinta yang tulus, tangan yang berkorban untuk saudaranya. Nah, Nana, tadi kita sudah mendengarkan kisah tentang Dürer bersaudara. Bagaimana Albert mengorbankan dirinya supaya kakaknya yang bernama Albert bisa bersekolah, meraih impiannya untuk menjadi seorang pelukis terkenal. Sampai akhirnya ketika dia sudah terkenal, dia mau membiayai saudaranya, adiknya yang bernama Albert, tapi dia nggak punya kesempatan lagi sebab tangan adiknya itu sudah kaku karena bekerja keras. Kemudian karena dia ingin membalas kasihnya kepada adiknya, mengenang kasihnya kepada adiknya, lalu digambar, dilukis tangan adiknya yang sedang berdoa. Yang lukisan ini kita kenal sebagai tangan yang berdoa, lukisan tangan yang berdoa. Seorang sahabat yang menaruh kasih akan rela untuk mengorbankan dirinya untuk sahabat yang dikasihnya. Nah, kita juga punya sahabat yang paling baik di dalam dunia ini, melebihi segala-segalanya, melebihi segala sahabat yang ada di dunia ini. Siapa dia? Tuhan Yesus, sahabat kita yang paling baik. Bahkan Tuhan rela mengorbankan dirinya, bukan supaya kita bersenang-senang, tapi supaya kita terlepas dari sesuatu yang mengerikan, yaitu dosa kita. Semua kita lahir di dalam keberdosaan, baik anak-anak yang kecil, yang besar, yang orang yang sudah tua, maupun yang sudah tua banget, semuanya adalah orang berdosa. Kita lahir dalam dosa, tidak bisa membebaskan diri dari dosa. Karena itu Tuhan mau datang ke dalam dunia ini. Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya di kayu salib supaya dosa anak-anak semua dihapuskan di kayu salib itu. Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dosanya diampuni, dan Tuhan berikan kita satu hidup yang kekal di dalam sorganya yang mulia. Sekarang kita nih sahabat-sahabat Tuhan, apa balasan kasih kita untuk kasih Tuhan yang besar? Yang pertama, kita perlu membalas kasih Tuhan dengan memberikan hati kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah memberikan hati kita kepada Tuhan, berarti kita seperti yang Tuhan katakan. Kalau kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kalau kita sahabat Tuhan, memberikan hati kita buat Tuhan, berarti kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada perintah Tuhan. Taat kepada firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan melakukannya. Tuhan Yesus tidak suka kalau kita berbohong, kita tidak boleh berbohong. Tuhan Yesus tidak suka kalau kita iri hati, kita tidak boleh iri hati. Tuhan Yesus suka kalau kita mengasihi, mari kita mengasihi dan mengampuni. Tuhan Yesus suka kalau kita berbagi, mari kita berbagi. Adik-adik mau menjadi sahabat-sahabat Tuhan Yesus? Kalau semau, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan mau datang ke dunia menjadi sahabat kami, manusia yang berdosa ini, mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami sahabat-sahabat Tuhan yang kecil juga mau menjadi sahabat yang setia. Berikan kami hati yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, memberikan hati kami buat Tuhan, melakukan perintah Tuhan dalam hidup kami, di rumah, di sekolah nanti, dan dimanapun kami berada, sekarang, saat ini, bahkan besok, sampai kami besar, sampai kami tua, dan selama-lamanya kami menjadi sahabat-sahabat Tuhan yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.